Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kurniawati dari SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah salah satu dari 3 kegiatan yang dilakukan pada siswa di kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan di sekitarnya. Jadi kegiatan proyek ini tidak bisa secara parsial atau terpisah. Harus dilakukan dari awal sampai akhir, dari tahap pengenalan sampai dengan tahap unjuk karya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi yang mengajar atau fasilitator untuk kegiatan proyek ini adalah guru mapel, seluruh guru mapel kecuali bahasa Jawa dan guru BK. Tidak lagi mempertimbangkan linearitas. Semua guru bisa menjadi fasilitator di semua tema, tidak mempertimbangkan linearitas mapel guru tersebut. Prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 4, yaitu holistik, konseptual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Nah, untuk mendesainnya ada 6 tahapan. Yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi, membentuk tim fasilitasi proyek, identifikasi tingkat kesiapan, pemilihan tema umum, penentuan topik, dan merancang modul proyek. Alokasi waktu untuk kelas 10 yaitu 25-33% dari jumlah beban peserta didik per tahun yaitu 1.584. Alokasi waktu untuk proyek yaitu 486 JP. 486 JP ini digunakan untuk 3 tema. Nah, pemilihan waktunya ada 3 pilihan waktu. Yang pertama, 1 hari dalam 1 minggu. Jadi menggunakan 1 hari tertentu untuk kegiatan proyek. Misal hari Jumat digunakan untuk proyek, maka hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, jika 6 hari kerja, maka digunakan untuk pembelajaran intra. Sedangkan hari Jumat digunakan untuk proyek. Tiap hari Jumat akan digunakan untuk proyek. Pemilihan waktu yang kedua yaitu mengalokasikan 1-2 JP di setiap harinya. Misalnya di sini 6 hari kerja, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di jam-jam tertentu digunakan untuk kegiatan proyek. Misalnya dialokasikan di jam ke-4 sampai jam ke-6. Setiap hari ada kegiatan proyek. Misalnya kita contohkan hari Senin. Senin jam 1-2 ada upacara, 3-4-5 ini pembelajaran intra, 5-6 digunakan untuk proyek, nanti jam ke-7 sampai jam ke-10 digunakan untuk intra lagi. Itu pemilihan waktu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan dalam 2 minggu atau per bulan. Jadi mengalokasikan waktu khusus, mengumpulkan hari. Misalnya di bulan Maret ada 4 minggu, maka minggu pertama dan minggu kedua digunakan untuk intra, sedangkan minggu ketiga dan keempat digunakan untuk proyek. Boleh memilih salah satu dari 3 waktu yang sudah ditentukan, tetapi harus memperhatikan terpenuhinya 486 JP dalam 1 tahun. Nah, ini jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Meranggen tahun pelajaran 2021-2022.
kami mengalokasikan waktu memilih yang ketiga, yaitu mengumpulkan atau memadatkan hari. Kami menggunakan tiap minggu ketiga dan minggu keempat. Di bulan September dan Oktober ini ada 2 minggu karena untuk mengganti bulan Juli dan Agustus. Jika 486 CP, kita pilih 1 minggu tiap bulannya, maka ada sekitar 10 lebih 2-3 hari. Jadi 10 minggu lebih 2-3 hari. Nah, berikutnya adalah menentukan dimensi. Dimensi apa yang akan dipilih? Dimensi ini dari dimensi profil pelajar Pancasila. Disarankan untuk satu tema ada 2-3 dimensi yang paling relevan untuk proyek dikembangkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, strategi membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi, langkah yang pertama adalah pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek. Jika memang SDM-nya cukup, maka boleh masing-masing kelas koordinatornya masing-masing. Tapi jika tidak, maka boleh digabung satu tingkat. Nah, perlu diketahui bahwa menjadi koordinator proyek ini ada tambahan 2 JP. Tapi satu guru maksimal 3 kelas atau 3 rombel. Tambahannya berarti maksimal 6 JP untuk satu gurunya. Ini contoh SK Tim Fasilitasi Proyek di SMA Negeri 1 Meranggen. Jika di tempat kami, 30 guru ini dibagi menjadi 3 tema. Jadi satu guru, misalnya saya, berada di sini, fasilitator proyek kewirausahaan, saya hanya bertanggung jawab di kewirausahaan saja. Di Bhinneka dan Bangunlah Jiwa Raga, saya tidak terlibat dalam kegiatan proyek tersebut. Yang ketiga, identifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Nah, ini sekolah Bapak Ibu bisa dianalisa bersama tahap kesiapannya, apakah berada di tahap awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan. Yang keempat adalah pemilihan tema umum. Untuk tingkat SMA, ada 7 kegiatan, 7 tema di sini. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Ini dilakukan tidak harus urut. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tema mana yang akan dilakukan terlebih dahulu. Yang terpenting satu tingkat, misalnya di kelas 10 itu harus ada 3 tema. Nah, di sini ada 7 yang disediakan, padahal kita butuhnya 9. Kelas 10 sampai kelas 12, masing-masing 3, maka butuhnya 9. Di sini disediakan baru 7, maka yang 2 boleh diulang. Apa yang diulang? Yang diulang adalah yang paling berpotensi sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Ini pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menentukan 3 tema, yaitu di sekolah kami, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa Raga, dan Kewirausahaan, dilakukan secara bersamaan tiap minggu keempat. Penentuan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Tadi sesuai dengan analisanya, sekolah Bapak Ibu berada di tahapan apa, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah penentuan tema. Jika berada di tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Keterangannya di sini. Nah, berikutnya adalah merancang modul proyek. Merancang modul proyek ini, alurnya pemilihan dimensi. Jadi tentukan dulu dimensinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Yang minimal ada 2-3 dimensi yang dikembangkan. Berikutnya menentukan elemen dan subelemennya. Untuk menentukan ini sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Bahkan contoh modul ajarnya sampai dengan LKPD sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Ini kegiatan, contoh-contoh kegiatan di SMA Negeri 1 Meranggen tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap pengenalan di bidang kewirausahaan, kami mendatangkan narasumber
untuk memberikan motivasi dan pembuatan produk. Ini kegiatan proyek yang ada di SMA Negeri 1 Merangin. Kegiatan proyek ini disajikan berbeda dengan pembelajaran intra, jadi kondisi yang lebih menyenangkan disajikan dengan kondisi yang berbeda, tidak harus duduk di dalam kelas, tapi boleh juga di halaman, di ruang multimedia, di taman sekolah, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.